Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian sebagai hamba Allah yang senantiasa menuntut ilmu di jalan Allah. Untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang mata kuliah media pembelajaran yang berjudul Metode Pembelajaran Drill Practice oleh Kabul Sutoko, Sulwan, Sian Sulpianti, dan Darniati Polingai. Kita lanjut kepada SKKD, yaitu Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Siswa dapat memahami pengertian drill practice, macam-macam drill, karakteristik metode drill, dan yang terakhir langkah-langkah metode drill. Selanjutnya indikator. Indikator yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian drill practice, siswa dapat mengetahui macam-macam drill, siswa dapat mengetahui karakteristik model drill, siswa dapat mengetahui langkah-langkah metode drill. Yang ketiga, tujuan. Tujuan, siswa diajak untuk mengetahui pengertian drill practice, macam-macam drill, karakteristik metode drill, dan langkah-langkah metode drill, serta siswa dapat menerapkan pembelajaran berbasis drill. Kita beranjak ke materi. Pembahasan materi pada kesempatan ini. Yang pertama, pengertian drill practice. Yang kedua, macam-macam metode drill. Yang ketiga, karakteristik metode drill. Yang keempat, langkah-langkah metode drill. Yang pertama, pengertian metode drill. Pembahasan metode drill sebagai bahan kajian inti dari penulisan kami sebagai pemateri, perlu diperjelas bahwa metode itu sendiri adalah merupakan cara yang digunakan guru dalam membelajarkan atau mengajarkan siswa agar terjadi interaksi dalam proses belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien antara siswa dan guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, macam-macam metode drill. Macam-macam metode drilling terdiri dari 5. Yang pertama, teknik inquiry atau kerja kelompok. Yang kedua, teknik discovery atau penemuan. Yang ketiga, teknik micro teaching. Yang keempat, teknik modul belajar. Yang kelima, teknik belajar mandiri. Yang pertama, teknik inquiring atau kerja kelompok. Teknik ini dilakukan dengan cara mengajar sekelompok anak didik atau peserta didik untuk belajar bersama dan memecahkan masalah dengan cara mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Yang kedua, teknik discovery atau penemuan. Teknik ini dilakukan dengan cara melibatkan peserta didik atau anak didik di dalam proses kegiatan mental melalui tukar pikiran, tukar pendapat, dan diskusi ataupun lain sebagainya. Yang ketiga, teknik micro teaching. Teknik ini digunakan untuk mempersiapkan peserta didik atau mempersiapkan diri anak didik sebagai calon guru untuk menghadapi pekerjaan mengajar di depan kelas dengan memperoleh nilai tambahan atau pengetahuan, kecakapan, dan sikap sebagai guru yang profesional. Yang keempat, teknik modul belajar.
Teknik ini digunakan dengan cara mengajarkan anak didik atau peserta didik melalui paket belajar berdasarkan performa atau kompetensi. Yang terakhir, teknik belajar mandiri. Teknik ini dilakukan dengan cara menyuruh anak didik agar belajar sendiri, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, karakteristik metode drill. Karakteristik metode drill atau latihan siap. Secara umum, pembelajaran dengan metode latihan siap atau biasa disebut dengan metode drill biasanya digunakan agar siswa memperoleh kecakapan motorik seperti mengulas, menghafal, membuat alat-alat, menggunakan alat atau mesin, permainan, dan atlet. Yang kedua, siswa memperoleh kecakapan mental seperti melakukan perkalian, menjumlah, mengenal tanda-tanda atau simbol, dan sebagainya. Yang ketiga, asosiasi yang dibuat seperti hubungan huruf-huruf dalam ejaan, penggunaan simbol, dan membaca peta, serta lain sebagainya. Metode drill atau latihan siap tepat digunakan. Langkah-langkah penerapan metode drill di kelas. Latihan dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan belajar, baik secara lisan maupun secara tulisan, dalam bentuk mental maupun fisik. Yang keempat, langkah-langkah metode drill. Langkah-langkah metode drill atau latihan siap. Yang pertama, tahap persiapan, dan yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap persiapan. Pada tahap ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Antara lain, merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, menentukan dengan jelas keterampilan secara spesifik dan berurutan secara sistematis. Yang ketiga, menentukan rangkaian gerakan atau langkah yang harus dikerjakan untuk menghindari kesalahan. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama, langkah pembukaan. Dalam langkah pembukaan, beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh guru, diantaranya mengemukakan tujuan yang harus dicapai, bentuk-bentuk latihan yang akan dilakukan. Yang kedua, langkah pelaksanaan. Yang ketiga, memulai latihan dengan hal-hal yang sederhana. Yang keempat, ciptakan suasana yang menyenangkan dan menyejukkan. Yang kelima, yakinkan bahwa semua siswa tertarik untuk ikut. Yang keenam, berikan kesempatan kepada siswa untuk terus berlatih. Yang terakhir, langkah mengakhiri. Apabila latihan sudah selesai, maka guru harus terus memberikan motivasi atau dorongan untuk siswa terus melakukan latihan secara berkesinambungan, sehingga latihan yang diberikan dapat semakin melekat, terampil, dan terbiasa. Dengan berakhirnya pembahasan materi kami dari kelompok 8, maka kini kita beralih kepada tahap evaluasi. Evaluasi yang pertama, langkah-langkah metode drill atau latihan siap adalah: A. Tahap persiapan, tahap pelaksanaan. B. Langkah-langkah penerapannya metode
drill di kelas, latihan dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan belajar, baik secara lisan maupun tulisan, dalam bentuk mental maupun fisik. C. Siswa memperoleh kecakapan mental seperti melakukan perkalian, menjumlah, mengenal tanda-tanda atau simbol, dan sebagainya. Dan D. Teknik inquiring atau kerja kelompok, teknik discovery atau penemuan, teknik micro teaching, dan teknik modul belajar. Kita pilih A. Selamat, Anda mendapatkan 100% dengan jawaban benar. Evaluasi yang kedua. Soal di bawah ini adalah macam-macam metode drill kecuali A. Teknik inquiring atau kerja kelompok, B. Belajar dengan memaksakan diri, C. Teknik discovery atau penemuan, D. Teknik modul belajar. Selamat, Anda mendapatkan 100% dengan jawaban yang sangat memuaskan. Dengan berakhirnya semua pembahasan materi kami dari kelompok 8 disertai dengan referensi dan evaluasi, kami dari kelompok 8 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata kami yang lebih ataupun kurang, maka itu adalah datangnya dari Allah dan kehilapan kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari rasa salah dan dosa. Wassalam.